Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik Ramdhani dengan NPM 100.419.235 dari Fakultas Hukum. Saya di sini akan mempresentasikan hasil spesial saya dengan judul Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak. Latar belakang meningkatnya kasus kekerasan seksual merupakan sebuah masalah serius yang merugikan banyak orang dan menjadi sebuah kekhawatiran yang besar. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, terutama kepolisian. Terdapat beberapa alasan mengapa korban kekerasan seksual enggan melapor kejadian tersebut, seperti rasa malu yang dirasakan korban dan keinginan untuk menjaga privasi agar tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu, korban juga dapat merasa takut karena adanya ancaman dari pelaku kekerasan seksual. Pencabulan terhadap anak-anak dan remaja, terutama di lingkungan pendidikan agama, merupakan suatu masalah yang sangat serius. Hal ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena kasus-kasus semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan agama. Selain itu, dampaknya juga sangat besar terhadap psikologi korban dan keluarganya. Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perlindungan anak. Metode yang saya gunakan yang pertama metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif. Yang kedua, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Yang ketiga, teknik pengumpulan datanya yaitu penelitian perpustakaan. Yang keempat, metode analisisnya pendekatan kualitatif. Pembahasan dasar hukum pencabulan terhadap anak dapat dilihat dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada kasus yang penulis teliti dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang diantaranya meliputi: 1. Adanya sesuatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. 2. Adanya unsur kekerasan berupa kesengajaan atau kealpaan. 3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. 4. Tidak ada alasan pemaaf. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harus bersifat absolut, yaitu dengan tindak pidana penjara. Karena penjatuhan sanksi tersebut merupakan langkah paling efektif untuk membenahi atau memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Pembahasan yang kedua itu polisi melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan dan pengumpulan barang bukti. Jaksa penuntut umum telah sesuai dengan dalam memberikan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 82 ayat 2 di atas yang mengatur bahwa pelaku kejahatan seksual yang berstatus sebagai tenaga pendidik pidananya ditambah 1/3 dari hukuman. Namun seharusnya JPU bisa menuntut lebih berat lagi dalam tuntutannya, yaitu maksimal 20 tahun penjara. Hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi bagi pelaku memutuskan bahwa pelaku diberikan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar yang apabila tidak mampu dibayarkan harus diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Saksi yang ditetapkan oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 82 ayat 1 dan 2. Berdasarkan analisis di atas, penetapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur telah sesuai dengan ketentuan undang-ungan yang berlaku. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Kedua, dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 28 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sarannya kepada pengurus tempat seperti kecamatan, kelurahan, atau pedesaan untuk menertibkan orang-orang yang membuat pengajian di rumah digantikan ke tempat yang lebih terbuka seperti di masjid. Hal ini tidak dibolehkan untuk membuat tempat ngaji di rumah sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan tindakan tegas kepada pelaku pencabulan dan memberikan hukuman yang setimpal agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta orang lain tidak akan melakukan tindakan kejahatan serupa. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.